48 lembaga swadaya masyarakat melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Somasi ini dilayangkan kedua kalinya melalui Kementerian Sekretariat Negara setelah somasi sebelumnya tidak mendapatkan respon. Lalu apa isi somasi kedua kali ini dan apa yang dilakukan jika somasi kali ini juga tidak mendapatkan respon? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber dari luar studio. Pertama adalah Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya serta Ketum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Selamat malam Mas Dimas dan juga Selamat Bang malam. Noel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kabar baik semuanya. Saya ke Yo, Dimas. Mas Dimas terlebih dahulu kalau begitu. Saya ingin tanyakan, ketika yang pertama sudah ditolak, kenapa harus ada yang kedua? Apa yang kemudian menjadi pembeda dan kali ini dirasa mungkin bisa mendapatkan perhatian begitu, Mas Dimas? Iya, terima kasih. Pertama, kenapa ada somasi kedua gitu ya? Kalau melihat secara konteks praktik hukum gitu ya, somasi pertama itu adalah peringatan gitu ya, surat teguran pertama. Ketika kemudian kami melihat tidak ada itikat untuk melakukan proses-proses dalam mengakomodir suara-suara dan juga tuntutan, maka sejamaknya kita juga kemudian melakukan teguran kedua kalinya. Nah, teguran kedua kalinya ini kami juga kemudian mencatat beberapa hal yang juga menjadi catatan-catatan terutama proses-proses yang terjadi begitu ya pasca pemilu. Karena di somasi pertama kami banyak meng-highlight bagaimana sebenarnya peran presiden yang bisa mengurai proses-proses kecurangan, dugaan kecurangan begitu ya, dan juga proses-proses kekisruhan gitu ya. Tapi ternyata pasca pemilu pun kami mendapati ada hal-hal yang pada akhirnya menyebabkan kekisruhan masyarakat. Sehingga somasi kedua ini adalah salah satu pelengkap untuk somasi pertama. Mas Dimas, yang pertama itu sama sekali kemudian tidak digubris atau kemudian mungkin perwakilan istana ataupun tidak usah presidennya atau perwakilannya saja sudah memberikan respon atas somasi pada 9 Februari lalu? Baik, pertama respon ini juga harus disampaikan secara resmi begitu ya dengan balasan surat yang dikirimkan kepada sekretariat koalisi masyarakat sipil. Jadi selama somasi pertama kami belum mendapatkan balasan dari secara resmi begitu ya menggunakan perangkat-perangkat maupun menggunakan surat resmi dari istana gitu ya. Jadi memang belum ada sama sekali respon, baik itu secara formal maupun informal. Begitu, Mas Bram. Oke, Mas Dimas, informasi yang kami dapatkan salah satu dari 5 poin yang kemudian masuk dalam somasi kedua kalinya adalah soal meminta maaf. Jadi artinya ketika Anda tadi mengatakan ada kop surat, permintaan maaf ini di depan publik secara verbal atau kemudian secara tertulis yang nanti akan disampaikan pula kepada Kontras dan juga 48 perwakilan koalisi masyarakat sipil ini? Iya, begini, kami kemudian menangkap sebenarnya apa yang kemudian menjadi salah satu keresahan gitu ya, soal kekisruhan politik, soal kekisruhan pemilu begitu ya, yang kami rasa ini bentuk dari partisipasi publik dalam mengelola kontrol terhadap tata kelola pemerintahan begitu ya. Nah, harapan kami sebenarnya dengan upaya-upaya untuk mengkoreksi presiden begitu, ini juga bisa kemudian menyibakkan begitu bagaimana seharusnya tata kelola pemerintahan dijalankan presiden. Dan tentu kemudian respon yang kami harapkan adalah respon yang bisa diakses oleh publik begitu ya, baik itu secara tertulis maupun secara verbal gitu, karena memang ini pertanggungjawaban publik. Jabatan presiden itu adalah pertanggungjawaban publik, begitu Mas Bram. Oke, baik. Kami juga ingin sampaikan kepada seluruh yang menonton bahwa kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak istana untuk bisa bergabung, namun sayangnya tidak ada yang bisa bergabung pada diskusi kita. Saya ke Bang Noel kalau begitu. Saya minta tanggapan Anda, Bang. Jadi mungkinkah kemudian ini bisa dijawab begitu oleh Presiden Jokowi secara langsung, baik tertulis maupun verbal seperti yang disampaikan Mas Dimas tadi, Bang Noel? Oke, persoalan Mas Dimas itu juga menjadi keprihatinan kita bersama lah ya, karena biar gimana pun kawan-kawan NGO dengan ada berapa 40 komunitas NGO yang coba membuat somasi, saya rasa sebagai kontrol sosial itu penting sekali. Artinya kita kan mau demokrasi kemarin, ke depan, kemudian nantinya lagi itu harus lebih berkualitas. Tapi harus dipahamin bahwa proses pemilu ini kan belum selesai. Ada proses namanya rekapitulasi manual. Baru nanti ada yang namanya keputusan siapa sebagai pemenang. Dan begitu juga nanti ada tanggal 20 Oktober namanya pelantikan. Proses ini kan masih berjalan. Nah, kalaupun ada sengketa terkait pemilu, itu ada namanya Badan Pengawas Pemilu. Nah, kawan-kawan NGO ini sebetulnya ya bisa menyampaikan juga ke
Bawaslu terkait misalnya temuan-temuan kecurangan pemilu. Oke. Tapi apa yang dilakukan kawan-kawan ya tidak ada salahnya ketika mereka menyampaikan itu ke Bawaslu, tapi ke Bawaslu apa ke Seknek. Tapi harus dipahamin itu sebetulnya domainnya itu terkait pemilu itu kan ada institusi atau lembaga yang terkait sengketa pemilu yaitu Bawaslu itu sendiri. Bang Noel, Saya rasa tapi begitu, kalau Mas kemudian Bram. Anda sampaikan tadi prosesnya masih berjalan, tapi kan kemudian ini yang dipertanyakan, yang diminta adalah dugaan cawe-cawenya, keterlibatan presiden dengan segala perangkat instrumen negaranya di sana, Bang Noel. Saya rasa cawe-cawe presiden itu dia sudah sampaikan dari awal bahwa saya punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik yang harus benar-benar beliau jaga. Karena ini bicara tentang Indonesia ke depan, kemudian ini bicara tentang program-program yang pernah terkendala kena pandemi global. Ya wajar aja beliau mau ke depan ini legasinya bisa terjaga karena beliau kan ini bicara tentang Indonesia ke depan, bukan Indonesia ke belakang, Indonesia nanti kapan, tapi Indonesia ke depan nanti, Indonesia ke depan nanti, bukan lagi Indonesia di belakang sana. Nah kawan-kawan sebagai kontrol sosial emang tidak ada salahnya dalam menyampaikan kritik-kritik dan juga keresahannya. Selama itu batas-batasnya yang kita lihat masih sangat normal lah ya dalam koridor demokrasi. Jadi tidak ada yang salah. NGO sebagai kontrol sosial. Oke, saya ke Mas Dimas kalau begitu. Jadi artinya kalau kemudian disampaikan ya tidak masalah begitu, tapi lebih tepat ke Bawaslu. Anda seperti apa melihatnya? Iya, pertama salurannya ada banyak Mas ya untuk kemudian dapat menyampaikan aspirasi dalam konteks perubahan dan perbaikan begitu. Nah, saya rasa dengan hari ini bagaimana juga kepercayaan publik terhadap otoritas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Bawaslu itu juga kemudian menjadi satu pertanyaan besar gitu. Apakah kemudian KPU dan Bawaslu mampu menjawab keresahan masyarakat dalam konteks kekisruhan pemilu selama ini gitu ya. Kita tahu KPU, Ketua KPU, Komisioner KPU Pak Hasyim Asyari juga sudah mendapatkan 4 kali sanksi etik, sementara Bawaslu juga sama sekali pasif gitu ya dalam menilai banyaknya aduan-aduan masyarakat soal dugaan kecurangan pemilu begitu ya. Jadi saluran-saluran yang kemudian juga bisa dipakai untuk melakukan upaya-upaya koreksi itu juga bisa ditempuh. Oke, Dan Mas hal Dimas, ini yang kami berarti tangkap sebagai salah satu saluran lain itu. Gitu. artinya menurut Anda karena kemudian KPU dan Bawaslu-nya juga tidak menjalankan sesuai dengan seharusnya begitu, maka kemudian Anda kontras dan 48 LSM ini membawanya langsung ke Presiden? Seperti itu kah? Betul. Pertama, kita harus paham, Mas Bram, bahwa mandat jabatan presiden itu adalah jabatan kepala negara yang memang punya tanggung jawab besar terhadap tata kelola pemerintah dan juga tata kelola demokrasi, begitu ya. Dan ini juga dimaktubkan dalam Undang-Undang Dasar, bagaimana presiden itu harus mampu untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Jadi kami rasa peran presiden dalam konteks pertanggungjawaban proses-proses dugaan kecurangan selama ini itu menjadi sangat krusial dan perlu kemudian presiden menjawab ini secara terbuka dan juga mengklarifikasi dan juga meminta maaf apabila memang dibuktikan benar dugaan kecurangan itu ternyata punya bias terhadap salah satu paslon begitu. Oke, termasuk adalah salah satu poinnya di poin kelima adalah pemberhentian terhadap ketua KPU begitu ya, Mas Dimas ya? Persis Mas, kami melihat memang dalam beberapa penyelenggaraan baik itu pencoblosan maupun pasca, komisioner KPU dan Bawaslu itu sama sekali tidak berperan sangat cukup baik begitu ya. Terutama bagaimana kemudian ketua KPU sendiri mendapat sanksi etik begitu ya dan pada akhirnya itu dibiarkan saja tanpa ada teguran maupun upaya koreksi dari otoritas pemerintahan untuk memberikan sanksi-sanksi yang bisa menjadi salah satu upaya dalam melakukan perbaikan terhadap fungsi KPU dan juga Bawaslu Mas gitu. Bawaslu sebagai mekanisme pengawasan itu benar-benar luar biasa dalam tanda kutip mandul begitu ya. Oke. Bagaimana kemudian teguran-teguran Bawaslu dan juga upaya-upaya Bawaslu dalam mencegah kecurangan itu sama sekali tidak terlihat di publik begitu. Oke, saya ke Bang Noel. Jadi dianggap mandul begitu Bang Noel yang seharusnya menjadi jalurnya, bahkan salah satu poinnya adalah minta pemberhentian untuk ketua KPU begitu Bang Noel. Tanggapan Anda Bang? Saya tidak punya otoritas untuk menjawab itu soal pemberhentian. Itu kan sikap dan pandangan politik kawan-kawan 40 NGO itu. Tapi secara demokratik, saluran demokrasi kita kan semua tidak buntu. Masih banyak saluran-saluran demokrasi yang sebetulnya
bisa kawan-kawan NGO menyampaikan